Ya pemirsa, kali ini kita akan membacakan sejumlah pertanyaan dari laman Instagram bersama dengan Dokter Kelly nih. Ini nih dok, kumpulan pertanyaan dari netizen-netizen di luar sana yang ingin berkonsultasi langsung. Aku bacain ya dok ya. Nah pertanyaan pertama dok. Dok, aku ingin bertanya, ketika sedang musim panas di sana, apa yang wajib diperhatikan agar tak mengalami penyakit heat stroke bagi para jemaah haji ya dok? Terus pertanyaan kedua nih dok. Orang dengan kondisi kesehatan seperti apa yang sejatinya tidak diizinkan berangkat haji? Terus pertanyaan yang ketiga, apa benar nih dok calon jemaah haji wanita yang melakukan suntik penunda haid bisa mengganggu kesehatan wanita ke depannya? Terima kasih dok, silahkan dokter dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan pertama, untuk mencegah heat stroke ya, heat stroke sendiri adalah suatu kondisi tubuh di mana suhu pasien lebih dari sama dengan 40 derajat Celcius. Tentunya yang dapat kita lakukan adalah perbanyak minum ya. Perbanyak minum air putih atau 200 cc per jam atau kita dapat menggunakan botol 600 cc 5 sampai 6 botol per hari. Kemudian atau dapat juga minum Oralit 1 kali sehari. Yang kedua menggunakan alat pelindung diri, bisa menggunakan kacamata hitam, topi atau payung. Selain itu juga menggunakan sunscreen juga boleh. Kemudian membatasi aktivitas fisik, kita nggak boleh pinter-pinter mengatur waktu. Misalkan kita lebih banyak ibadah di luar itu, contohnya pagi atau sore. Kemudian hindari menggunakan pakaian-pakaian yang ketat ya, jadi pakaian yang longgar dan tidak berlapis. Untuk menjawab pertanyaan kedua, kondisi kesehatan mana yang tidak boleh, yang tidak diizinkan, otomatis penyakit-penyakit yang sudah pada stadium akhir yang berat-berat. Penyakit jantung yang berat, penyakit paru berat, gagal ginjal yang berat, yang membutuhkan mungkin cuci darah, kemudian keganasan stadium lanjut maupun yang sekarang mental ya, pasien dengan gangguan depresi. Ya, penyakit dengan depresi. Kemudian menjawab pertanyaan ketiga. Tiga nih dok. Ya, ketika pasien tersebut sudah atau menyetop obat suntik untuk penunda haidnya, efeknya sudah habis, tentunya akan kembali ke siklus normalnya lagi. Jadi tidak akan mengganggu kesehatan wanita tersebut. Jadi tidak berpengaruh ya dok? Tidak berpengaruh. Nanti mungkin juga dapat dikonsultasikan ke dokter spesialis kandungan. Nah terakhir nih dok, kira-kira minta tips dok buat para jemaah atau calon jemaah haji ini bisa beribadah di Tanah Suci supaya lancar, jadi mabrur hajinya dok ya. Di Tanah Suci, gimana dok? Yang pertama tadi yang penting adalah sesuaikan kondisi fisik sesuai dengan kesehatan masing-masing. Yang kedua, pintar-pintarlah untuk istirahat ya, mengatur waktu istirahat sebelum dan sesudah ibadah, atau kita bisa mensiasati istirahat di sela-sela ibadah. Kemudian yang ketiga adalah makan makanan dihabiskan yang disediakan oleh dari panitia, kemudian dapat juga membawa cemilan ya, seperti biskuit atau kurma, jadi kita bisa makan sambil menunggu waktu sholat. Kemudian keempat adalah minum ya, otomatis minum di sini adalah minum air zam-zam misalnya 200 cc per hari. Kemudian jika ada obat kontrol rutin harap diminum sesuai dengan anjuran dokternya. Kemudian berikutnya menggunakan APD, bisa menggunakan masker, kemudian kacamata, topi, payung, semprotan air ya, ataupun alas kaki atau sepatu ya. Berikutnya adalah selalu berpikir positif, hindari stres. Luar biasa, baik, terima kasih banyak Dr. Kuswidianto atas segala insight-nya ya. Semoga kita doakan nantinya para calon jemaah haji kedepannya bisa beribadah haji dengan lancar. Ya itu tadi dia pemirsa informasi yang sangat bermanfaat dari Dr. Kelly Kuswidianto. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan Hidup Sehat tentunya setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Saya Syahda Yostiza mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.